Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal bongkar sebuah kurikulum yang luar biasa spesial. Lupakan dulu deh fisika kuantum atau sastra-sastra klasik, karena yang mau kita bahas ini jauh lebih menentukan nasib seseorang. Yuk, kita langsung selami aja. Yap, kalian gak salah dengar. Waktu negara-negara lain lagi sibuk-sibuknya bikin roket buat ke Mars, negara fiktif kita, Pulu-Pulu, justru nemuin jalan pintasnya sendiri. Bukan lewat teknologi canggih, tapi lewat, ya, sesuatu yang lain. Sesuatu yang kita sebut jalur langit. Oke, kita mulai dari akarnya, sistem pendidikannya. Di sekolah-sekolah paling top di pulau-pulau, cara belajarnya itu bener-bener revolusioner. Pokoknya yang ribet-ribet, yang bikin pusing, itu nomor sekian. Jadi, pelajaran paling krusial di sana itu bukan matematika atau biologi. Ngapain coba pusing-pusing sama tabel periodik? Di Pulu-Pulu, kunci sukses itu adalah hafal silsilah keluarga dan semua koneksi orang tua kamu. Makin banyak nama pejabat yang kamu hafal di luar kepala, nilai kamu makin tinggi. Ini tuh networking level dewa yang diajarin sejak dini. Dan ini dia bagian paling kerennya, ujian kelulusan. Lupakan soal esai atau pilihan ganda yang bikin stres. Ujian akhirnya disebut telepon sakti. Jadi para siswa ini diuji kemampuannya buat dapat jabatan cuma lewat satu telepon. Kalau kamu bisa dapat posisi direktur dalam 5 menit, wah selamat, Anda langsung lulus dengan predikat cum laude. Gila kan? Nah, biar lebih kebayang gimana dampaknya kurikulum ajaib ini, kita kenalan yuk sama dua anak muda yang nasibnya beda banget di negara Pulu-Pulu. Yang satu modalnya otak, yang satu lagi modalnya nama bapak. Di satu kubu, kita punya Budi. Otaknya cemerlang banget, pialanya numpuk, pokoknya produk sempurna dari kerja keras. Terus, di kubu lain ada si Pangeran Cilik. Prestasinya, ya mungkin cuma jago main game online. Dia cuma percaya satu hal, nama belakangnya itu adalah segalanya. Beda banget kan? Sekarang, panggung yang sesungguhnya dimulai. Waktunya mereka berdua terjun ke dunia nyata. Disinilah semua ijazah dan teori diuji sama satu hal, kenyataan pahit di negara pulau-pulau. Budi dengan super percaya diri datang melamar kerja. Dia bawa setumpuk sertifikat, nilai sempurna, semuanya lengkap. Tapi, pertanyaan yang dia dapat sama sekali bukan soal keahliannya. Cuma satu pertanyaan singkat yang jadi penentu segalanya. Dan pertanyaan ini menggambarkan semuanya. Dan ya gitu deh, pas Budi dengan jujur jawab dia bukan keponakan siapa-siapa, nasibnya langsung disegel saat itu juga. Semua prestasinya, semua pialanya, kayak nguap aja gitu. Di Pulu-Pulu, yang penting itu bukan apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu kenal. Dan inilah klimaks dari kisah tragis Budi. Ijazah yang dia perjuangkan mati-matian, yang harusnya jadi tiket emas buat masa depannya. Akhirnya, nemu juga gunanya di mata sistem Pulu-Pulu, jadi alas gorengan. Miris tapi, ya, fungsional juga sih. Sementara Budi sibuk dengan nasib ijazahnya, gimana kabar si Pangeran Cilik? Dia mungkin baru aja bangun tidur siang, tahu-tahu udah dilantik jadi pimpinan lembaga besar. Nggak perlu tes, nggak perlu antre. Alasannya, katanya sih, darah pemimpin. Sesimpel itu. Oke, mungkin kalian mikir, ini kan cuma cerita ngarang doang. Coba deh kita intip sedikit data dari dunia nyata. Di sebuah pemilu, pernah ditemukan fakta kalau 56% calon kepala daerahnya itu punya hubungan keluarga sama pejabat lain. Jadi, saya tanya lagi nih, Pulu-Pulu itu beneran cuma fiksi ya? Oke, dari cerita Budi dan Pangeran Cilik tadi, plus sedikit data barusan, kita jadi bisa ngerangkum semacam aturan main yang nggak tertulis di Pulu-Pulu. Ini adalah aturan yang jauh lebih sakti daripada hukum manapun. Jadi, intinya simple banget. Di Pulu-Pulu, pinter itu bagus, tapi nggak cukup. Kerja keras, ya silakan aja kalau mau capek. Ijazah, cuma aksesori. Yang beneran sakti, yang beneran jadi kitab suci, cuma satu, surat rekomendasi paman. Terus, hasilnya gimana buat negara? Ya, gampang ditebak. Orang-orang pintar kayak Budi pilihannya cuma dua. Menyerah dan kerja serabutan, atau angkat kaki dari negara itu. Akhirnya, terjadilah brain drain. Dan kursi-kursi penting di negara itu diisi oleh mereka yang keahlian utamanya adalah terlahir di keluarga yang tepat. Setelah dengar semua ini, pertanyaannya jadi balik ke kita lagi kan? Seberapa jauh sih bedanya dunia kita sekarang dengan negara Pulu-Pulu? Apa cerita ini cuma satir yang dilebih-lebihkan? Atau jangan-jangan ini adalah cermin yang nunjukin sebagian realitas kita? Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian renungin.
Di dunia nyata saat ini, kalau kalian harus milih satu, mana yang kira-kira bakal ngasih jaminan sukses lebih besar? Punya IQ super jenius 150 atau punya paman yang jabatannya tinggi? Gak ada jawaban benar atau salah ya, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi.